Selamat malam, saudara yang dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi nih dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, saya ingat di awal-awal Syafaat Malam ini dalam satu seri, waktu itu masih berupa serial ya. Pendeta Novita sempat membahas soal makanan, ya, makanan khas kalau tidak salah. Nah, kali ini kita juga akan ngomongin makanan nih. Apa ya? Nah, ini ada di depan saya. Nah, namanya empal gentong. Wah, ini makanan khas Cirebon ya. Sing wong Cirebon angkat tangan, nah boleh tulis di komen. Apa aja isinya nih, saudara? Ya, ada daging ya, ada dagingnya, ada kucai ya, ijo-ijo, bawang goreng, kuahnya yang penting ya. Ini langsung bumbunya dari Cirebon. Lalu ada kerupuk kulit. Nah, ini yang orang Cirebon tahu ini. Ini kerupuk kulitnya salah ya. Karena nggak dapet nih kerupuk kulit khas sono. Jadi ini kerupuk kulit sapi. Harusnya dari kulit kerbau ya, kerupuk kulitnya. Oh, satu yang lupa. Ini harus ada. Cabenya ya, bubuk cabenya khas. Langsung diimpor dari Cirebon. Kita kasih yang banyak. Wah. Diaduk-aduk. Wah. Enak kan? Nah. Tapi Anda mungkin bertanya-tanya ya, kok syafaat malam ngomongin makanan sih? Kan syafaat itu doa ya. Doa itu sesuatu yang rohani, makanan kan sesuatu yang jasmani. Apa betul begitu? Salah, saudara. Kenapa? Karena kalau Anda membaca Alkitab, banyak sekali bagian Alkitab yang bicara soal makanan. Ya, penulis Alkitab tidak pernah menganggap makanan itu semata-mata soal jasmani, dan kemudian menempatkannya lebih rendah dari hal yang rohani. Dan itu pandangan yang keliru sekali ya. Apa yang rohani dan yang jasmani tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan utuh. Saya tahu bahwa dalam pandangan sebagian orang Kristen, apa yang rohani selalu dianggap lebih tinggi dari yang jasmani, termasuk soal makanan dipandang sebagai sesuatu yang sekedar sifatnya jasmani. Karena itu ada gereja-gereja misalnya yang tidak memperbolehkan orang makan di dalam ruang kebaktian ya, kalau karena alasan praktis jadi kotor ya boleh-boleh aja ya. Tapi kalau karena alasan yang dirohanikan ya, makanan itu sesuatu yang duniawi, jasmani, tidak boleh masuk ke ruang ibadah yang suci dan kudus, itu justru adalah sebuah pandangan yang tidak alkitabiah. Bahkan kita ingat Tuhan Yesus dalam doa yang rasanya kita semua hafal di luar kepala, doa Bapa kami, setelah dia berdoa, kuduskanlah namamu Allah Bapa ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Apa yang Tuhan katakan? Berikanlah kepada kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Tiba-tiba Tuhan bicara tentang sesuatu yang sangat duniawi. Sebelum kemudian dia bicara tentang ampunilah kesalahan kami ya, itu balik lagi ke soal rohani kalau menurut pandangan yang memisahkan apa yang jasmani dan yang rohani. Apa yang mau dikatakan di sini? Yang pertama bahwa memang makanan pun adalah sesuatu yang sifatnya rohani. Kenapa? Karena kita menghayatinya sebagai berkat Tuhan, sebagai anugerah Tuhan. Dan lewat makanan Tuhan memelihara kehidupan kita. Bagaimana kita memaknai makanan kita secara spiritual, secara rohani, itulah juga bagaimana kita memaknai berkat Tuhan. Dan yang penting juga dalam doa Bapa kami itu, Tuhan mengajarkan kita untuk meminta berkat makanan. Sama seperti kita meminta berkat-berkat lainnya, kesehatan, kehidupan, keselamatan. Rupanya makanan sama berharganya. Dan yang terakhir, ayat itu mengatakan, berikanlah kepada kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Dalam teks bahasa Inggris digunakan kata give us today our daily bread. Ini terjemahan yang lebih cocok dengan teks Yunaninya yang mengatakan berikanlah kami pada hari ini ton arton, roti kami untuk hari ini. Roti yang dimaksud adalah makanan pokok.
Jadi dengan demikian Tuhan juga mengajarkan kita untuk meminta berkat, tapi bukan yang berkelebihan, bukan yang berlimpah ruah, karena yang pokok pun sudah cukup, bahkan lebih dari cukup untuk memberikan kehidupan kepada kita. Karena itu, saya dikasih Tuhan, jangan ragu-ragu. Makanan adalah tanda berkat Tuhan, juga sesuatu yang sifatnya spiritual, rohani. Karena itu saya sekarang mau melakukan sebuah kegiatan spiritual. Apa itu, saudara? Makan, ya. Anda boleh ngiri. Tapi kalau Anda mau komen, boleh makan apa Anda malam ini sebelum mengikuti doa malam ini? Atau nanti sesudah doa malam Anda mau makan apa? Silakan tulis di komen. Selamat makan. Kalau belum makan, kalau sudah makan ya sudah ya, jangan makan berkelebihan. Ya, seperti ini namanya empal gentong. Datangnya dari gentong, tapi kan kita nggak makan segentong, cukup semangkok. Karena setelah ini kita akan beristirahat. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami, baik berkat berupa kesehatan, kekuatan, iman, tetapi juga lewat makanan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami selalu memahami bahwa makanan adalah bagian dari kehidupan kami yang berasal dari Tuhan. Bahwa lewat makanan kami menerima berkat dan anugerah Tuhan. Dengan makanan kami juga boleh menyatakan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah dengan demikian hidup kami menjadi hidup yang utuh, hidup yang satu yang kami arahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah lewat bagaimana kami menghargai, kami menyatakan dan membagikan berkat Tuhan berupa makanan, kami juga menghargai dan menyatakan kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau berdoa untuk mereka-mereka yang mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan mereka, kebutuhan pokok termasuk untuk bisa makan. Biarlah dengan berkat Tuhan yang boleh hadir lewat banyak orang, mereka boleh mendapat kecukupan, bahkan lewat kami juga, sehingga kami boleh berbagi kepada mereka yang memang membutuhkannya. Kami mau berdoa juga di tengah situasi kehidupan yang masih tengah pandemi ini, agar setiap orang boleh menggunakan berkat Tuhan yang sudah mereka terima, makanan yang ada pada mereka dengan bijak, dengan baik, tidak menyia-nyiakan, karena ada banyak orang yang juga membutuhkannya. Biarlah dengan demikian banyak orang boleh merasakan kehidupan yang lebih baik, lebih kuat di tengah situasi pandemi ini. Kami juga mau berdoa bagi mereka-mereka, bagi keluarga-keluarga yang bergumul dengan berbagai keadaan kesehatan, keadaan ekonomi, pergumulan dalam relasi antar anggota keluarga. Biarlah Tuhan yang boleh terus memberikan kekuatan, memberikan hikmat Tuhan, menghadirkan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa secara khusus untuk saudara kami Bapak Edi Wiganda yang sedang dalam pemulihan. Tuhan yang beri kekuatan yang lebih kepada Pak Edi, Tuhan yang berikan kesabaran, kekuatan, dan Tuhan yang terutama juga menguatkan seluruh keluarga yang mendukungnya, agar lewat mereka Pak Edi boleh dikuatkan, dipulihkan Tuhan sendiri. Kami mau berdoa juga untuk keluarga dari almarhum Bapak Sunardi Lesmana yang telah kembali kepadamu. Beri kekuatan kepada mereka, khususnya untuk Ibu Suryati, agar masa-masa duka boleh mereka lewati bersama Tuhan, yang hadir juga lewat banyak orang yang mendukung dan menguatkan. Biarlah pada akhirnya keluarga boleh merasakan kasih Tuhan yang hadir di sepanjang masa duka, bahkan setelahnya nanti. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami malam hari ini dalam istirahat kami. Biarlah kami beristirahat dengan baik, hanya dengan berkat dan anugerah Tuhan. Dan besok kami kembali bangun, menatap hari baru, dengan panggilan baru dari Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Amin.